Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pengalaman Channel. Melanjutkan video sebelumnya. Jadi saya ingin bercerita tentang pengalaman saya mengikuti seleksi beasiswa LPDP ya. Jadi video sebelumnya saya menjelaskan tentang bagaimana mengisi aplikasi, ya kan. Setelah diisi, waktu itu alhamdulillah dalam sekali kesempatan saya dinyatakan lulus. Hanya saja waktu itu begitu lulus kita langsung melakukan yang namanya seleksi substansi ya, seleksi substansi. Nah sekarang kan sudah ada tes TPA online itu ya, assessment online. Zaman saya waktu itu belum ada, batch 1 2016 belum ada. Jadi saya tidak bisa menceritakan masalah bagaimana assessment online ini ya, karena harus awardee yang mengalami yang menceritakan. Baik saja dia akan menceritakan pengalaman saya tentang seleksi substansi. Waktu itu kita dilaksanakan di STAN, di aulanya ya. Yang pertama saya lakukan adalah, atau kita lakukan waktu itu umumnya, essay on the spot. Jadi essay on the spot ini kita diberi dua tema. Yang pertama mengenai penjara khusus untuk koruptor ya, di pulau atau di Nusa Kambangan kalau tidak salah. Dan yang kedua mengenai penemuan dari mahasiswa IPB, yaitu kantong plastik dari Kasaba ya. Nah saya waktu itu memilih untuk membuat esai dari yang kedua ini, kantong plastik dari Kasaba. Jadi saya menulisnya saya kaitkan dengan kebijakan pemerintah, saya kaitkan dengan lingkungan, dan saya kaitkan dengan kesejahteraan petani ya waktu itu. Kita dikasih waktu hanya, saya lupa 20 menit apa 30 menit untuk essay on the spot. Nah setelah selesai kita menuju persiapan untuk leaderless group discussion. Jadi kita akan berdiskusi sebanyak 10 orang. Dan nanti di dalam itu ada, saya lupa 2 atau 3 observer gitu ya. Nah kita itu diminta untuk berdiskusi. Sebenarnya jangan pasif dan jangan dominan gitu ya. Jadi jujur saja ketika kita ngantri di depan, kita 10 orang itu udah diskusi. Ya nanti kita di dalam ini gimana nih gitu kan. Kita tidak boleh pasif dan tidak boleh terlalu dominan gitu kan. Jadi ya kita udah bagi-bagi nih. Nanti ada satu orang yang jadi moderator dan sebagainya. Jadi umumnya rata-rata kita berbicara dalam 2 kali kesempatan. Karena waktu itu diskusinya sekitar 35 atau 40 menit. Jadi semua berbicara minimal 2 kali kesempatan waktu itu ya. Oke. Oh ya, temanya waktu itu 2 tema, kita pilih salah satu. Yang kita pilih waktu itu apa ya? Penangkapan anggota DPR oleh KPK waktu itu yang datang ke gedung DPR yang membawa senjata gitu ya. Itu yang didiskusikan waktu itu. Jadi temanya bisa apa saja. Tema terupdate pada saat kita tes bisa apa saja. Jadi kita disarankan banyak membaca berita yang terupdate gitu ya. Nah itu yang kedua. Dan yang ketiga wawancara. Saya menunggu itu sampai sore ya, baru dapat kesempatan wawancara. Nah wawancara ini kalau menurut saya intinya di sini. Intinya di wawancara. Ada banyak kasus teman-teman yang waktu itu dia betul-betul membahas proposal. Nah kalau teman-teman nonton video saya sebelumnya, saya sempat bilang saya nulis tuh 48 halaman proposal ya, dari bab 1, bab 2, bab 3. Bab 1 itu tentang latar belakang hingga ke riset frameworknya. Kemudian bab 2 tentang literature review, dan bab 3 tentang gambaran umum. Itu saya tulis semua 48 halaman. Mungkin itu sebabnya saya tidak ditanya sama sekali masalah proposal pada waktu itu ya. Tapi saya tanya teman-teman yang lain, mereka ditanya masalah proposal, itu dibongkar. Maksudnya banyak dilakukan klarifikasi masalah proposal. Jadi saya berkesimpulan sementara, sepanjang kita bisa membuat
proposal dengan cukup jelas gitu ya, maka pertanyaannya udah tidak akan terlalu banyak. Tapi kalau proposal itu masih menimbulkan banyak pertanyaan, bisa jadi akan banyak diskusi masalah proposal itu di wawancara. Yang kedua, yang penting juga di wawancara adalah intinya kita gimana kita meyakinkan pewawancara ini kita layak gitu untuk mendapatkan beasiswa ini. Nah, biasanya mereka akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan semisal ini pasti ditanyakan. Seandainya kita keluar negeri, kita kemudian dapat pekerjaan dengan gaji yang sangat besar dan fasilitas yang sangat baik. Nah, kita mau nggak kembali gitu kan pulang ke Indonesia? Pertanyaan itu selalu muncul. Teman-teman juga mengatakan hal yang sama. Nah, saya pada waktu itu saya mengatakan bahwa saya S1 atau D4 itu dibiayai oleh pemerintah. Kemudian S2 dibiayai oleh pemerintah melalui pemerintah daerah. Dan S3 ini kalau saya lulus dan kemudian dibiayai lagi oleh pemerintah melalui LPDP, maka saya tidak punya alasan untuk tidak kembali gitu ya. Itu jawaban saya, dan itu that was kill the conversation dan ganti topik berikutnya. Nah, pertanyaan-pertanyaan lain yang mungkin muncul seputar pekerjaan. Saya waktu itu ditanya latar belakang dulu karena saya dari STPDN, ditanya kehidupan di kampus dulu ya, di Kesatriaan STPDN. Kehidupan senior junior gitu gimana? Seperti itu ditanya. Dan beberapa hal terkait kalau kita udah punya keluarga, saya banyak ditanya perihal keluarga ya, anak-anak dan lain sebagainya, karena ada salah satu pewawancara itu dia dari psikolog gitu kan, dan mereka memperhatikan masalah itu ditanya juga. Karena waktu itu tujuan saya Perancis, tujuan awal, sempat disuruh ngomong pakai bahasa Perancis gitu ya, sempat disuruh dites gitu, coba ngomong dalam bahasa Perancis gitu. Kamu bisa nggak ngomong bahasa Perancis? Bisa, sedikit. Coba ngomong dalam bahasa Perancis. Seperti itu. Nah, banyak kemungkinan yang bisa muncul di wawancara ini. Tapi kalau untuk doktoral, saya pikir yang paling besar kemungkinan dibahas adalah proposal ya. Dimanapun itu, apakah kita di beasiswa, apakah kita mencari kampus, ini proposal paling sering dibahas. Karena proposal ini kadang bukan masalah dia bagus atau tidaknya, jelas atau tidaknya, kemudian kecocokan juga gitu kan. Ada proposal itu bagus, jelas, tapi jurusannya kita tuju kurang cocok misalnya gitu. Atau juga ada teman yang ditanya masalah teman ini dia sudah dapat kampus di luar negeri, tapi ini kasus S2 ya. Dia mendapat LOE dari luar negeri. Pas ditanya apakah sudah ngecek jurusan dalam negeri, dia bilang belum. Nah, itu juga akhirnya dia kuliahnya di dalam negeri gitu ya. Apalagi ya kalau untuk S3 ini, wawancara ini sangat penting, krusial. Waktu saya wawancara itu saya ngeliat orang macam-macam ya keluar dari ruangan itu. Ada yang keluar menangis, ada yang keluar tetap masih tegang wajahnya, ada yang keluar tersenyum gitu, macam-macam. Alhamdulillah saya waktu itu cukup tersenyum gitu ya, karena wawancaranya cuma 30 menit, proposal saya tidak ditanya, dan menanyakan hal-hal yang lain. Sedangkan ada teman yang sampai 1,5 jam misalnya, ada yang 1 jam. Dan mungkin juga pada waktu itu karena saya udah sangat sore ya, atau jam 4 sampai setengah 5 gitu ya, jadi mungkin wawancaranya pun juga sudah cukup lelah, dan jadi dia hanya fokus di beberapa pertanyaan yang krusial saja gitu ya. Selebihnya yang dianggap mereka sudah jelas ya tidak lagi ditanyakan. Jadi kita penting ya untuk mempersiapkan proposal yang cukup jelas gitu ya. Kemudian kita menulis latar belakang informasi-informasi yang harus kita masukkan di aplikasi kita itu harus cukup jelas gitu kan, cukup tegas, sehingga tidak banyak klarifikasi dalam wawancara. Dan yang penting juga dia akan menanyakan, ini cukup penting, dia pasti menanyakan kalau kita keluar negeri, kenapa keluar negeri, kalau dia ke negara ini, kenapa ke negara tersebut gitu kan, kenapa ke kampus tersebut, kenapa ke jurusan, itu harus disiapkan. Pertanyaan dasar yang harus kita siapkan. Ada banyak alasan yang saya jawab waktu itu,
Tapi salah satu contoh yang saya ingin berikan adalah karena saya dari daerah perbatasan dan kampus waktu itu yang saya tuju adalah salah satu kampus di perbatasan Perancis dan Jerman gitu ya. Jadi selain dari sisi akademis yang menurut saya waktu itu cocok, lokasi itu juga sangat signifikan untuk saya sehingga saya dapat belajar banyak gitu ya. Karena posisi kampus ini berada di dua negara dengan kedua negara ini memiliki kekuatan ekonomi terbaik di Eropa daratan gitu ya. Jadi saya tentu bisa belajar banyak hal di situ. Nah itu salah satu. Jadi ada banyak alasan yang saya berikan. Apalagi? Ya jadi kurang lebih seperti itu. Jadi pertama saya on the spot, yang kedua kemudian leaderless group discussion, dan yang ketiga wawancara. Dan untuk pelamar luar negeri itu semua dilakukan dalam bahasa Inggris ya, baik itu esainya, baik itu diskusinya, baik itu wawancaranya dalam bahasa Inggris semua. Jadi harus disiapkan. Dan juga kalau kita menuju negara tertentu seperti saya kemarin mau ke Perancis gitu ya, jadi dites juga bahasa Perancisnya meskipun tidak terlalu banyak. Oh iya, yang kita perlu hati-hati juga bahwa ketika kita tes wawancara ini, dia itu timnya terdiri dari 3 orang ya, ketua, kemudian psikolog, kemudian penguji ahli atau pewawancara ahli. Jadi dia misalnya kita mendaftarnya sosial, maka ini yang ahlinya dia di bidang sosial. Kalau kita kimia, maka ahlinya di bidang kimia. Kalau kita fisika, ahlinya bidang fisika. Jadi mereka tahu informasi secara umum, baik itu kampus, baik itu macam-macam yang terkait dengan latar belakang studi yang akan kita ambil. Jadi kita harus cukup kuat di informasi ini gitu ya. Jadi jangan sampai nanti kita kalah argumen. Karena banyak kejadian kalah argumen akhirnya dipindahkan gitu. Misalnya dari luar negeri ke dalam negeri dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.